Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada ungkapan yang bilang tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Maksudnya, orang yang beragama itu benar-benar bukan cuma yang rajin ibadah, tapi juga punya perilaku yang baik. Karena ibadah tanpa akhlak sama aja belum lengkap. Akhlak adalah cerminan dari iman seseorang. Orang yang berakhlak baik pasti menjaga lisannya, menghormati orang lain, dan pastinya nggak suka menyakiti dong. Sementara orang yang rajin ibadah tapi masih suka berbohong, marah-marah, atau merendahkan orang lain, itu berarti ajaran agamanya belum benar-benar dia amalkan dan kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dari sini jelas banget bahwa inti dari ajaran Islam itu ada pada akhlak. Kalau seseorang rajin beribadah tapi masih suka marah-marah, sombong, berbohong, atau menyakiti orang lain, berarti agama itu belum benar-benar tertanam di hatinya. Nah, tadi itu adalah penjelasan sedikit dari aku di awal, dan kita akan lanjut mengenai akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, budi pekerti, atau tingkah laku. Nah, dalam Islam, akhlak merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Orang yang beragama seharusnya memiliki akhlak yang baik, karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia. Jadi, seseorang yang tidak bisa disebut beragama dengan sempurna jika perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Orang yang rajin ibadah tapi masih berbuat zalim, sombong, atau menipu orang lain berarti belum memahami makna agama yang sesungguhnya. Ada dalil dari Al-Quran dan hadis mengenai materi yang akan saya bahas ini. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam, yang dimana berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam akhlak. Sebagai umatnya, kita diperintahkan untuk meneladani perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu ada juga Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang dimana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini menekankan pentingnya akhlak lembut, sabar, dan rendah hati. Orang yang kasar dan keras hati akan dijauhi orang lain, walaupun dia rajin beribadah. Selain itu ada hadis yang dimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalamnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan ibadah, tapi juga memperbaiki akhlak umat manusia. Maka tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Kalimat ini mengandung makna bahwa agama tanpa akhlak tidak ada nilainya. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat seharusnya membuat seseorang lebih jujur, sabar, dan penyayang. Jadi ukuran keimanan seseorang bukan hanya dari ibadah lahiriah, tapi dari bagaimana ia berperilaku terhadap sesama. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ada dari rumah, berbicara lembut dan hormat kepada orang tua, mau membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, tidak membentak atau membantah orang tua, itu merupakan berakhlak baik di rumah. Selain itu dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya kita suka menolong tanpa pamrih, menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas umum, tidak menyebarkan gosip atau menjelekkan orang lain. Ini juga menunjukkan pemahaman agama yang benar karena Islam mengajarkan kasih sayang dan kepedulian sosial. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah akhlak dan agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau seseorang tidak memiliki akhlak, maka agama yang dia jalankan belum sempurna. Mari kita mulai dari hal kecil, berkata sopan, jujur, sabar, dan menghormati orang lain, karena disitulah letak nilai agama yang sesungguhnya. Dan mari kita buktikan keimanan kita bukan hanya dengan ibadah, tapi juga dengan akhlak yang baik.